Sangar loh menurut saya, ini baju masuk angin sebenarnya. Saya jalan ke situ, lalu saya lagi belanja-belanja asik sendiri, bertemulah dengan seorang ibu-ibu yang pakai hijab. Dan beliau samperin saya dan bilang, Mbak Dewi, foto ya. Ini sebagai perempuan, meskipun saya terkenal cueknya Masya Allah zaman dulu, saya malu. Saya juga bingung, kok kenapa saya malu ya, kenapa saya risih. Tapi ternyata saya malu karena saya tahu bahwa beliau ini adalah wanita yang sudah menutup auratnya dengan sempurna. Allah memberikan hidayah kepada saya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya ini? Mungkin dari satu kalimat itu saya nggak ngerti, tapi saya yakin Allah itu maha mendengar. Dan ketika saya mengatakan itu, dalam proses pencarian yang akhirnya saya benar-benar, iya ya, untuk apa ya? Ini semuanya untuk apa? Karena at the end of the day saya tidak bahagia. Lalu perlahan, sedikit demi sedikit, saya diarahkan untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Saya yang mengatakan bahwa saya seorang muslim tapi tidak dekat dengan muslimah-muslimah yang ada, sehingga satu hari saya lagi jalan ke sebuah pasar swalayan. Ini buat saya nggak masuk akal sama sekali. Saya waktu itu masih casingnya yang itu ya, bahan kekurangan. Iya. Bayangkan zaman dulu aja saya ke pasar swalayan, mininya segini, pakai belakangnya bolong. Sangar ya? Sangar loh menurut saya, ini baju masuk angin sebenarnya. Saya jalan ke situ, lalu saya lagi belanja-belanja asik sendiri, bertemulah dengan seorang ibu-ibu yang pakai hijab. Dan beliau samperin saya dan bilang, Mbak Dewi, foto ya. Ini sebagai perempuan, meskipun saya terkenal cueknya Masya Allah zaman dulu, saya malu. Saya juga bingung, kok kenapa saya malu ya, kenapa saya risih. Tapi ternyata saya malu karena saya tahu bahwa beliau ini adalah wanita yang sudah menutup auratnya dengan sempurna. Ternyata kok ada trigger gitu ya. Terus saya bilang, Bu, saya minta maaf, ini baju saya kurang sopan, Bu. Padahal setiap hari di atas panggung lebih minim dari itu. Ada tuh baju berenang gitu. Zaman dulu saya pakai gitu, coba bayangkan. Di atas panggung, astagfirullahaladzim. Ini masih buat saya masih lumayan, dan saya bilang, maaf Bu, saya malu banget. Nggak apa-apa Mbak Dewi, sini. Dan karena beliau pun saya merasa, kok dia tidak menilai saya negatif ya. Kok dia malah mau merangkul saya dan mau foto dengan saya. Wah, saya cuman yang ya udah Bu, nggak apa-apa ya Bu, benar ya, kita fotolah akhirnya, cekrek. Setelah itu saya juga bilang, makasih Mbak Dewi, rumahnya di mana? Oh ya, saya di daerah sini. Memang kita sama-sama anak Bintaro. Lalu beliau bilang, Mbak Dewi nggak pernah ke kajian ya? Saya nggak pernah melihat Mbak Dewi. Ya iyalah Bu, dalam otak saya. Ya kan, saya mainnya kan di diskotik, ya Allah, ngapain ngebahas kajian? Itu di dalam pikiran saya. Lalu beliau bilang, Mbak Dewi mau nggak? Ya kan? Ya mau sih, cuman saya nggak tahu di mana. Mbak Dewi, saya minta nomor telepon Mbak Dewi ya. Ini juga aneh bin ajaib, karena buat saya memberikan nomor telepon ke orang asing adalah hal yang tidak akan pernah saya lakukan. Nggak akan. Pasti saya selalu oper kalau nggak ke manajer saya, Rani, atau ke suami saya. Biarin deh ngomong sama Mas Agus, silakan. Suaranya gede soalnya. Biasanya kalau ngomong sama beliau, halo, langsung ditutup. Serem soalnya. Saya memberikan nomor telepon saya ke beliau, dan saya cuma nganggap ya udahlah ya. Paling kalau saya nggak mau angkat ya nggak usah diangkat aja, ya kan? Anggap aja miss call atau apa. Dan ini yang luar biasanya. Semenjak saya berikan nomor telepon saya ke beliau, setiap minggu tanpa henti beliau mengirim WhatsApp ke saya, Mbak Dewi di sini ada kajian ini. Saya cuma baca, oke, still not going, makasih, ya kan? Saya nggak bales, saya nggak apa. Dan saya kalau ingat-ingat aja, apa ya Allah, kok keren banget ya, skenario mu tuh kok keren banget.
Itu berlanjut, ibu-ibu tebak berapa lama itu berlanjut? Tepat 1 tahun. Bayangkan, seorang ibu-ibu saya nggak kenal, pakai hijab sempurna, muslimah, tidak menilai saya sebagai ya perempuan yang gimana-gimana, istiqomah mengundang saya selama 1 tahun. Saya membayangkan kalau hari ini saya disuruh melakukan itu kepada teman-teman saya aja nih, jangankan yang jauh-jauh, teman-teman saya. Ya Allah, kuat nggak ya? Itu dijalankan selama 1 tahun dan akhirnya setelah 1 tahun saya menyerah. Karena saya cuma penasaran, ini ibu-ibu semangat banget ya. Ada apa sih sebenarnya dengan kajian-kajian itu? Kok kayaknya keren banget dan saya harus datang dan kayaknya ini penting banget. Akhirnya ini masih dalam proses pencarian, tapi saya merasa ini adalah satu jendela yang Allah berikan dengan begitu gamblang dan jelas bahwa ini loh. Datanglah ke kajian dan isilah otakmu dengan ilmuku. Karena selama ini yang saya isi apa? Ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia. Dan terbukti akhirnya saya tidak bahagia. Mungkin ini lagi puncak-puncaknya krisisnya saya, sehingga saya cuma lihat handphone dan bilang, you know what? Oke, saya mau coba ini. Lalu saya datang ke kajian, saya duduk, mohon maaf ya, itu juga datangnya pakai jeans robek-robek. Kalau ingat zaman dulu, ya Allah kayak nggak punya baju aja ya, jeansnya robek-robek. Terus ya kaos biasa, karena saya mungkin adabnya belum paham. Terus saya pakai kerudung ala-ala, jadi masih kebuka segala macam. Dan senengnya lagi buat saya, makanya saya selalu mengingatkan untuk teman-teman, please jangan menilai orang-orang yang sedang baru hijrah. Jangan pernah menutup pintu mereka yang ingin belajar. Karena satu ketika saya seperti itu. Dan suatu ketika mungkin ibu-ibu yang ada di ruangan itu juga seperti itu, ya kan? We've been there. Jadi jangan pernah menutup pintu untuk teman-teman yang sekarang ingin hijrah dan belajar. Rangkul, rangkul, rangkul. Karena waktu saya duduk di situ saya dirangkul dan masya Allah saya merasa, oh Islam seperti ini ya. Kok keren ya? Apa yang salah ya dengan Islam yang saya pahami zaman dulu? Ternyata zaman dulu tuh saya takut banget sama ustadz-ustadz. Saya takut banget melihat wanita-wanita yang sudah berhijab, apalagi yang panjang. Karena menurut saya mereka sinis gitu. Kalau ngelihat orang pasti yang, iya kan? Sangar gitu. Atau saya lagi di atas panggung gitu kan biasa ya, zaman dulu kan atas panggung menghibur orang, terus saya tarik siapa, ternyata suaminya dia, ya iyalah ditatap. Saya cuma, biasa aja deh bu, ya kan? Tapi sekarang saya paham, ya Allah itu zolimnya saya, tidak paham. Tapi ketika saya masuk di satu lingkungan dan saya melihat, kok ini keren ya? Ini baru lingkungannya tok, belum ilmu dari ustadz. Dan ketika saya duduk, saya melihat ustadz menyampaikan seperti apa yang Ustadz Fatih menyampaikan kepada teman-teman. Saya cuma yang, emang isi Al-Quran seperti itu? Kok aku nggak pernah baca ya? Kok aku nggak pernah tahu ya? Kok keren ya? Ini selama ini saya ngapain aja sama hidup saya? Dari satu pertemuan itu saya merasa ketagihan. Saya merasa ini kenikmatan yang luar biasa, yaitu ilmu. Ilmu is the power to make you change. Kenapa sebelum hijrah harus ada ilmu? Karena tanpa ilmu kita nggak tahu betapa pentingnya untuk hijrah. Sampai akhirnya datang ke titik di mana saya sholat, Masya Allah. Saya tahajud dan saya minta Allah, ya Allah saya sudah datang ke kajianmu. Ya Allah saya sudah dengar kebenaran-kebenaranmu. Ya Allah sekarang ini saya sedang berusaha untuk menjadi hamba yang Engkau cintai. Tapi saya ingin satu lagi petunjuk ya Allah. Dan saya mohon petunjuk ini benar-benar datang dari Engkau khusus untuk hamba. Saya nggak mau lewat orang karena saya takut dibilang ikut-ikutan. Apalagi zaman sekarang ini kan selalu orang bilang hijrah itu cuman tren. Lu cuman tren, tunggu aja nanti tanggal mainnya lepas tuh hijab. Itu adalah hal yang paling saya takuti dan saya tidak mau. Lalu saya minta dalam tahajud tersebut satu tanda ya Allah.
Dan satu lagi saya minta jangan lewat mimpi. Karena mimpi itu bisa ditafsirkan oleh siapapun dengan konteksnya masing-masing. Saya pengen yang real ya Allah. Dan disinilah saya merasa bahwa Allah benar-benar mendengar sebuah permintaan meskipun saya belum baik. Saya tahajud selesai, saya minta dengan air mata, mata saya tiba-tiba tertuju kepada Al-Quran yang ada di samping meja tempat tidur. Apa yang saya lakukan? Saya geleng-geleng. Lagi-lagi saya ngobrol sama Allah, ya Allah gak mungkin, gak bisa. Saya gak pernah buka Al-Quran itu, memang ada, tapi saya gak tahu ayat mana, saya gak bisa bahasa Arab, saya gak tahu apa yang Engkau ingin saya bacakan. Tapi tolong jangan itu, yang lain aja ya Allah. Yang lain, ya Allah saya gak mungkin kuat untuk bertanggung jawab atas apa yang saya baca nanti. Ternyata Allah menguatkan hati saya dan menggerakkan hati saya, mata saya untuk tetap menatap Al-Quran itu. Saya lebih meringis lagi, gak bisa ya Allah, tolong jangan ini, tolong jangan ini. Itu saya bergulat dengan hati saya yang paling dalam. Sampai akhirnya saya buka mata lagi dan sekali lagi mata saya cuman ke situ. Nggak mau lepas, nggak mau kemana-mana, stay. Lalu saya minta sekali lagi sama Allah, ya Allah, dengan caramu, kalau ini adalah jalannya, kuatkan saya. Saya nggak akan sanggup kalau sendirian. Saya butuh pertolonganmu. Saya ambil Al-Qur'annya, saya duduk lagi di atas sejadahku. Dan saya kembali berdiskusi. Saya nggak tahu halaman mana, ayat apa, saya nggak tahu ya Allah. Tapi kalau apa yang saya baca adalah sesuatu yang Kau perintahkan, saya akan jalankan. Akhirnya dengan random saya membuka Al-Quran itu, dan yang terbuka adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Yang berbunyi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri dan anak-anakmu agar mereka mau menutup aurat mereka, menjulurkan hijab mereka, agar saya mengenali mereka dan saya menyayangi mereka. Itu saya nangis, benar-benar nangis. Ya Allah, dari 1000 ayat yang ada di dalam Al-Quran ini, kenapa yang ini? Kenapa yang ini? Dan saya cuma merasa iya, karena Allah yakin saya bisa melakukan ini, ya kan? Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kekuasaannya. Allah memberikan ini dan saya terima. Saya bilang oke, Allah, whatever happen next, saya akan serahkan kepadamu. Seperti hari ini saya serahkan tubuhku yang tadinya saya sudah hambar-hambarkan, humbar-humbarkan kemana-mana. Hari ini juga saya akan menutupnya. Saya nggak ngomong sama suami, saya nggak ngomong sama manajer. Hari itu saya tutup, terus saya kirim email ke manajer saya karena beliau lagi di Korea dan suami saya sudah menikah akhirnya. Happy ending nih. Yang di belakang, saya kirim email ke beliau, beliau sudah di kantor. Saya cuma bilang kepada mereka, Rani, nanti kamu pulang dari Korea jangan kaget ya, saya sudah berubah penampilan. Suami nanti ketemu sama saya setelah pulang kantor, jangan kaget ya, saya sudah berubah penampilan, ganti casing. Itu manajer saya cerita ketika beliau di atas pesawat dia nangis karena kita akhir tahun kita lagi mau memperpanjang kontrak-kontrak. Saya bilang maaf Rani, saya minta maaf banget. Itu kita cancel semuanya dan Rani kalau mau keluar dari manajemen ini karena saya nggak tahu mau ngapain, saya nggak tahu pekerjaan Allah yang Allah mau kasih pada saya seperti apa, tapi kita sama-sama ikhlas ya karena saya ingin mendekatkan diri kepada Robku. Dia nangis dan cuma bilang, ya Allah Wi, dia balas, gue seneng banget, beda banget kan sama manajemen dulu gitu. Gue seneng banget Wi, ini ya Allah, iya lo harus dan gue dukung 1000%, apapun yang terjadi gue tetap di belakang lo. Saya baca itu juga ya, ini rasanya memiliki lingkaran dan sahabat yang tepat.